kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 19 April 2022. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yeskiel pasal 11 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara-saudara, ini merupakan janji Tuhan tentang pembaharuan bangsa Israel ketika dalam pembuangan. Saudara-saudara, Tuhan berjanji sebagai tanda betapa besarnya kasih setia Tuhan kepada umatnya, yang sesungguhnya Tuhan akan murka terhadap umatnya yang telah memberontak dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, melalui kabar sukacita pada hari ini, suasana Paskah ini, Tuhan Allah telah menunjukkan kasih setianya melalui janji-janji Tuhan untuk kembali memberikan kesempatan kepada bangsanya untuk bertumbuh kembali, untuk kembali datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, tadi dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa hati yang lain dan roh yang baru Tuhan janjikan kepada Tuhan dalam pembuangan adalah sebagai satu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan ketika bangsa Israel telah dicemarkan oleh hati dan roh yang lama yang membuat bangsanya tidak taat dan melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan roh dan hati yang baru, maka mereka dapat menuruti segala ketetapan dan perintah-perintah Tuhan kepada mereka, dan kembali mereka berjalan di dalam ketetapan Tuhan dan tidak akan dapat tergoda dan selalu hidup di dalam roh dan juga hati yang lama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hati dan roh yang lama sudah tercemar akibat ketidaktaatan mereka, dan ini harus diperbaharui. Ini harus diberikan oleh Tuhan perubahan atau pembaharuan untuk masa depan bangsanya, agar bangsa Israel hidup di dalam ketaatan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi pada renungan ini, Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Hati keras yang sudah mencemarkan kehidupan bangsanya diganti dengan hati yang taat. Saudara-saudara, dalam suasana Paskah ini kita diingatkan kembali dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah sebagai bentuk pengorbanan Tuhan Yesus yang merelakan dirinya, merelakan nyawanya untuk memperbaharui, untuk mendamaikan kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan ketika pada hari ketiga Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, inilah sebagai puncak kemenangan, puncak dari karya penyelamatan daripada Tuhan melalui anaknya Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui renungan ini
Mari sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan sampai saat ini, dan kita yang mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudaraku, ikutlah dan tetap setia kepada janji-janji Tuhan untuk pembaharuan hidup, menuju ketaatan, menuju kesetiaan. Dan bagi orang yang bersedia menerima janji-janji Tuhan dan melakukannya, inilah jalan untuk kebaikan, untuk kelayakan kita semua hidup di dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita menjadi hidup dalam roh dan hati yang baru, yang diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu tentang janji Tuhan, tentang pembaharuan ke arah hidup yang lebih baik. Kiranya kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Tuhan, bagian daripada orang yang hidup dalam pembaharuan melalui janji-janji Tuhan kepada kami. Tuhan, perbaharuilah hati kami yang lama, roh kami yang lama menuju hati dan roh yang baru, yang membimbing kami, membawa kami kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang menuju masa depan yang indah dan cerah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umur panjang di tanah